Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk tema hari ini, nafsu itu membisikkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai gulam, jika kamu menginginkan kebahagiaan, kendalikanlah nafsumu agar kamu dapat menaati Tuhanmu, dan tahanlah nafsumu, jangan sampai mendurhakainya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa nafsu itu selalu membawa kepada kejahatan. Dan seperti yang kita sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa memang nafsu ini sengaja oleh Allah diciptakan dengan watak yang membangkang. Jadi nafsu ini ditempatkan di kondisi apapun, dia ini selalu membangkang. Bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun si nafsu ini selalu membangkang dan tidak mau mengakuinya. Tetapi ketika nafsu ini ditempatkan di lautan haus dan lapar, baru nafsu ini mengakuinya kalau Allah itu sebagai Tuhannya. Nah, dengan demikian jelas dan benar memang seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa nafsu itu memang selalu membawa kejahatan, walaupun pada kenyataannya ketika kita melakukan hasrat-hasrat nafsu itu selalu memberikan prasangka-prasangka yang seakan-akan menguntungkan kita, padahal ketika kita menjalaninya, mengikutinya, malah yang ada itu malah mengecewakan kita sendiri. Dan terkadang manusia itu tidak memahami hal-hal semacam ini, atau kurang memahami hal-hal semacam ini. Manusia itu kebanyakan tidak mampu menyeleksi hasrat atau keinginan-keinginan nafsu itu. Seakan-akan apa yang diinginkan oleh kita itu sesuatu yang memang baik, murni dari nurani yang bersih. Padahal ternyata itu adalah bisikan-bisikan nafsu. Dan memang nafsu itu selalu membawa dalil-dalil yang baik. Dan sebenarnya kalau kita mau menguji tentang pergerakan hawa nafsu itu, misalnya ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang dimana kita belum tahu apakah itu bisikan nafsu atau memang nurani yang sifatnya baik, maka cara mengujinya kita lakukan kondisi dua keadaan, yang dimana di satu waktu kita melakukan hal itu dengan perut kenyang, dan di suatu waktu kita melakukannya dengan perut lapar. Nah, maka di sini kita akan melihat perbedaannya. Dan pasti ketika kita dalam keadaan perut lapar, maka hasrat-hasrat yang diinginkan, walaupun keinginan itu sama seperti yang diinginkan ketika kenyang, maka di kondisi lapar ini lebih cenderung menahan diri. Bahkan ketika lapar, cenderung untuk berpikir ulang dan selalu untuk berpikir ulang. Jadi tidak, ketika ada hasrat itu, kita ini cenderung berpikir lebih jernih lagi. Nah, itu perbedaannya ketika kita memahami pergerakan-pergerakan hawa nafsu itu. Dan hawa nafsu ini sebenarnya muncul itu ketika kita memiliki kemampuan-kemampuan. Misalnya kita punya kemampuan baik dari ekonomi, dari ilmu pengetahuan, atau apapun, maka nafsu ini semakin punya akses untuk melakukan berbagai hal. Dan tentu untuk mengatasi hal ini bukan berarti kita ini tidak boleh kaya atau tidak boleh untuk lebih cerdas, tetapi kita harus bisa menekan kekuatannya.
Jadi kekuatan hawa nafsu ini akan muncul, akan meronta-ronta untuk melakukan hal itu ketika perut kita itu kenyang. Tetapi ketika kita perut lapar, maka hasrat hawa nafsu ini, kekuatan hawa nafsu itu cenderung lemah. Dan yang pasti kita semua ini pasti sulit memahami pergerakan hawa nafsu itu, kecuali kalau kita belajar memahami sedikit demi sedikit tentang hawa nafsu atau pergerakan hawa nafsu itu melalui puasa, riyadhah semacam itulah. Nanti kita lama-lama akan mengetahui pergerakannya, walaupun tidak sehebat para wali, tapi setidak-tidaknya kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Karena memang sekali lagi, kalau kita mau memperhatikan, memang betul bahwa nafsu itu selalu membawa kejahatan atau selalu membawa kerugian, walaupun pada awalnya memberikan janji-janji manis, tetapi pada kenyataannya kadang-kadang malah mengecewakan kita sendiri. Dan katanya nafsumu merupakan penghalang bagi dirimu untuk mengenali makhluk, dan makhluk adalah penghalang bagimu dalam mengenali Al-Khaliq. Selama kamu masih bersama nafsumu, kamu tidak akan mengenal Khaliq. Selama kamu masih bersama dunia, kamu tidak akan mengenal akhirat. Dan selama kamu masih bersama akhirat, kamu tidak akan melihat Al-Haq Subhanahu wa ta'ala, pemilik akhirat. Pemilik yang dimiliki tidak akan pernah bertemu, sebagaimana tidak pernah bertemunya dunia dan akhirat. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu tidak pernah ketemu, atau kata lain, dunia dan akhirat itu bagaikan minyak dan air. Tetapi kita sering mendengar ketika orang mengejar akhirat, maka dunianya mengikuti. Seakan-akan dunia dan akhirat ini bisa bersatu, tetapi pada kenyataannya sebenarnya memang tidak bisa menyatu. Jadi buat teman-teman yang memahami tentang hal ini, bahwa memang dunia dan akhirat ini tidak pernah bisa bersatu. Sekalipun ada ulama atau ada keterangan yang mengatakan ketika kita mengejar akhirat, lalu dunia itu pasti mengikuti. Tetapi konteksnya itu bukan berarti dunia ini dengan akhirat itu bisa bersatu. Tetapi penjelasannya seperti ini: ketika kita mengejar akhirat, dunia ini mengikuti kita agar dunia ini bisa dikejar oleh manusia. Tetapi ketika manusia ini mengejar dunia, maka dunia ini akan lari. Jadi dunia mengejar kita ketika kita mengejar akhirat, dunia ini mengikuti kita. Dunia ini bukan berarti memang mengikuti itu sifatnya hanya sebatas merayu kita saja agar manusia ini tidak mengejar akhirat. Nah, ketika kita mengejar akhirat, dunia ngikutin. Nah, ketika kita ini kembali arah kita mengejar dunia, maka dunia ini akan lari. Jadi dunia ini mengejar kita itu sebagai cuman manipulasi saja, seakan-akan ini. Nah, padahal kita sendiri sebenarnya kalau kita menuju akhirat, kita ini akan sadar bahwa ketika dunia ini mengikuti kita pasti punya keyakinan kalau kita mengejar dunia lagi, maka dunia ini akan lari dan akhirat akan lepas dari kita. Biasanya orang yang mengejar akhirat ini akan memahami tentang hal ini, dan sampai di mana kekuatan orang ini dalam pengejarannya. Kalau pengejarannya ini benar-benar kuat, maka dia ini akan selamat. Tetapi kalau
orang ini lemah, maka dia akan berbalik arah kembali ke semula, yang dimana seperti kita ini mengejar-ngejar dunia, seakan-akan dunia ini yang bisa menjamin segala-galanya. Kadang selama ini kan kita dibutakan oleh dunia, seakan-akan kehidupan dunia inilah yang paling utama. Sekalipun kita mengetahui di kemudian hari ada pembalasan, ada surga dan neraka, seakan-akan hal itu tidak benar-benar diyakini bahwa itu akan ada. Justru kita ini 90% lebih condong pada kebahagiaan dunia. Ya memang ini sudah jadi takdir kita, yang dimana di awal hidup kita ini sudah didoktrin dengan kebahagiaan dunia, seakan-akan kebahagiaan dunia inilah kebahagiaan yang paling utama dan tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih mumpuni. Sekalipun setelah dewasa ada kebahagiaan yang lebih baik, yaitu kebahagiaan ketika kita mengejar Allah. Tetapi kebahagiaan mengejar Allah ini belum pernah kita merasakannya. Jadi kita ini meragukan apakah benar atau tidak. Dulu ketika kita masih kecil, tanpa kita kejar, kebahagiaan dunia itu datang dengan sendirinya. Tetapi untuk mengejar kebahagiaan yang hakiki ini, kita harus perlu mengejar dulu. Sehingga kita ini meragukan tentang kebenaran apa yang dikatakan ulama itu. Apakah kebahagiaan ketika kita mengejar Allah itu adalah kebahagiaan yang memang benar-benar bahagia, sebahagia-bahagianya, melebihi dari segala-galanya atau tidak. Kita hanya sebatas mempercayainya tanpa kita belum pernah merasakannya, sehingga kita meragukannya. Kecuali kalau kita memang kritis tentang kebenaran apa yang diberikan oleh dunia, kebahagiaan dunia yang katanya lebih baik, tetapi akal pikir kita menemukan keanehan-keanehan, maka orang ini akan mencoba untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh agama itu. Dan ketika kebenaran yang diberikan oleh agama itu benar kenyataannya, maka inilah orang-orang yang disebut oleh para ulama sebagai kekasih-kekasih Allah itu. Dan kita sebagai orang yang beriman mungkin hanya sebatas mempercayainya, iya, tetapi kita belum pernah merasakannya. Dan disinilah kewajiban kita untuk bisa membuktikan kebenaran hal itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jinakanlah nafsumu dengan mujahadah. Sungguh jika ia telah jinak, ia akan tunduk kepada hati, kemudian hati tunduk kepada nurani, dan nurani tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memang bersumber dari sana. Kemudian jika kamu telah sempurna dalam menjinakkan nafsumu, maka akan ada seruan dari hatimu, janganlah kamu bunuh dirimu. Sesungguhnya Allah penyayang kepadamu. Seruan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah jiwa atau nafsu bersih dari segala kotoran dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaatinya. Jika tidak berhasil demikian, janganlah kamu berharap ia bisa mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kotor dan jahat. Bagaimana mungkin ia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kotor dan tidak suci dari najis? Pendekkanlah angan-angannya, maka ia akan menaatimu kepada sesuatu yang kamu hendaki darinya. Nasihatilah ia dengan nasihat Rasulullah, di mana beliau telah bersabda, jika kamu berada pada pagi hari, janganlah berbicara tentang sore hari, dan jika kamu berada pada sore hari, janganlah berbicara tentang besok. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah namamu besok. Jadi yang dimaksud dalam sabda Nabi ini, kita ini jangan terlalu memikirkan hari besok dengan keterlaluan. Jadi maksudnya
boleh kita berpikir atau mengingat bagaimana besok, tetapi jangan sampai kebablasan, karena ada yang lebih penting, yaitu keadaan sekarang ini. Sekarang ini kita harus bagaimana dan harus melakukan apa, dan lakukanlah sesuatu yang terbaik yang memang diridhai oleh Allah. Maksudnya seperti itu, karena kalau kita memikirkan besok yang belum tentu, maka keadaan saat ini kita ini akan lalai. Yang mestinya kita berbuat sesuatu yang terbaik, malah kita disibukkan dengan hayalan-hayalan yang belum jelas terjadi atau tidak. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu lebih mencintai nafsumu daripada selainnya, padahal sesungguhnya kamu telah menyia-nyiakannya. Bagaimana mungkin orang selain kamu akan menyayanginya dan menjaganya? Kuatnya angan-angan dan kerakusanmu telah membawamu untuk menyia-nyiakannya. Berusahalah untuk memendekkan angan-angan dan menyedikitkan kerakusan. Ingatlah maut. Dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berobatlah kepada orang-orang sidik dengan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Di samping banyak berzikir siang dan malam, katakanlah kepada dirimu, untukmu pahala yang kamu lakukan dan untukmu siksa yang kamu kerjakan. Di sini ada kalimat ingatlah maut. Bahkan banyak hadis dan keterangan-keterangan bahwa kita itu harus banyak mengingat maut. Tetapi kita hanya sebatas tahu saja, tanpa kita bisa benar-benar memahami dan menyadarinya. Malah yang ada ketika kita berbicara tentang maut itu malah kita takut. Kadang-kadang kita, kalau kita iseng saja, misalnya, mudah-mudahan kamu besok mati, orang yang didoain seperti itu malah marah. Dia bisa bilang, kamu nyumpahin aku ya. Padahal sebenarnya kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah, 1000 orang yang mendoakan diri kita maut atau akan mati, kalau memang takdir kita hari itu mati, kita akan mati. Kita akan yakin, percaya bahwa maut itu ada di tangan Allah. Tetapi kenapa ketika ada orang yang mendoakan saja kita ini marah-marah? Seakan-akan yang bisa menentukan maut itu doanya orang-orang, bukannya Allah. Justru kita ini, kalau seumpama kita yakin dengan bahwa maut itu adalah rahasia Allah dan hanya Allah lah yang tahu, ketika ada orang yang mendoakan ya biasa saja. Justru kita itu harus berpikir, iya ya, kalau seandainya hari ini saya mati, apa dan bagaimana kehidupan kita setelah mati itu, apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita andalkan selama ini. Mestinya bisa seperti itu, bukan marah-marah. Ya inilah manusia-manusia yang katanya beriman tetapi masih aneh dalam berimannya. Kadang kita ini sadar kalau kita ini masih banyak dosa, tetapi suka menuduh orang, merendahkan orang, menilai orang buruk. Mestinya kalau kita memang merasa diri kita banyak dosa, ya harusnya jangan suka menilai orang, menuduh orang buruk. Nggak pantas diri kita buruk, menuduh orang buruk. Ya istilahnya sama-sama orang buruk, jangan saling mendahului. Tapi ini akan aneh, kebanyakan orang seperti itu. Mungkin dengan hal ini mesti banyak introspeksi diri kita ini tentang hal ini. Jadi buat teman-teman, tema tentang nafsu ini Syekh Abdul Qadir Jailani menginginkan kita ini
agar kita ini bisa memahami hawa nafsu, sehingga kita bisa mengenali hawa nafsu dan mampu mengetahui pergerakan-pergerakan hawa nafsu itu. Lalu setelah kita mengetahui, dan kita harus bisa mengendalikannya, menekannya, agar kita ini tidak terjerumus dengan bisikan dan rayuan-rayuan nafsu itu. Dan harus kita ingat bahwa nafsu itu sengaja oleh Allah diciptakan dengan karakter yang membangkang. Jadi sekali lagi, nafsu ini memang diciptakan membangkang oleh Allah. Bahkan terhadap Allah pun nafsu ini membangkang. Nafsu bisa mengakui dirinya sebagai makhluk dan Allah itu sebagai Tuhannya ketika nafsu ini ditempatkan di lautan haus dan lapar. Itu yang harus jadi catatan buat diri kita. Jadi ketika kita sulit memahami atau mengenali hawa nafsu atau pergerakan hawa nafsu, maka cobalah untuk berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.